Pada segmen sebelumnya telah kita lihat bahwa jika terdapat dua batang sejajar dalam lingkungan medan magnet B yang dihubungkan oleh suatu batang penghubung yang digerakkan dengan suatu kecepatan Vx karena pada sumbu X, maka akan muncul suatu arus induksi pada rangkaian tersebut. Sehingga batang ini tentu saja akan dialiri oleh arus induksi itu. Dan karena ada batang yang dialiri arus dalam lingkungan medan magnet B, tentunya batang ini akan mengalami gaya magnet I induksi L cross B yang arahnya itu menghambat arah geraknya. Sehingga jika kita ingin agar batang ini bergerak dengan kecepatan yang konstan, batang ini harus ditarik dengan gaya yang dapat mengimbangi gaya magnet tersebut. Sehingga gaya untuk menarik batang itu besarnya adalah B kuadrat L kuadrat Vx dibagi dengan R. Maka kita bisa definisikan suatu laju perubahan energi atau kita kenal dengan daya karena gerak batang tersebut sebagai P sama dengan F dot V. Gitu. Sehingga kita akan dapatkan bahwa besarnya daya karena gerak tersebut adalah B kuadrat L kuadrat V X kuadrat dibagi dengan R. Sekarang akan kita bandingkan dengan daya disipasi jika kita asumsikan bahwa ada suatu hambatan R dalam rangkaian ini. Maka daya disipasi itu besarnya adalah arus induksi kuadrat dikalikan dengan R. Sehingga kita dapatkan besarnya daya disipasi itu adalah BLVX dibagi dengan R dikuadratkan. Ya, ini arus induksi dikalikan dengan R. Sehingga daya disipasi itu besarnya adalah B kuadrat L kuadrat Vx kuadrat dibagi dengan R. Yang ini sama dengan hasil sebelumnya yang kita peroleh dari laju perubahan energi karena gaya untuk menarik batang itu. Sehingga kerja yang diberikan untuk menggerakkan batang itu sama dengan daya disipasi pada lintasan. Karena terdapat arus induksi yang mengalir pada batang ini, itu artinya ada medan listrik E yang terinduksi oleh perubahan flux magnet tersebut. Sehingga kita mungkin bisa mengingat dalam pembahasan kita tentang kecepatan drift atau kecepatan hanyutan kita dulu, bahwa jika terdapat medan listrik pada suatu penghantar, medan listrik ini akan mendorong muatan-muatan itu sehingga mereka akan bergerak menjadi arus listrik. Nah, ini sehingga bisa kita simpulkan bahwa perubahan flux magnet itu dapat menghasilkan medan listrik. Induksi medan listrik ini dapat kita lihat dari sudut pandang yang lainnya. Misalnya terdapat suatu flux magnet VB yang berubah sedemikian rupa. Jadi bisa jadi medan magnetnya yang berubah terhadap waktu atau luas lintasan kawat ini yang berubah sedemikian sehingga akan mengalir arus induksi. Jadi tentu saja akan ada suatu beda potensial yang mengakibatkan arus induksi ini dapat mengalir. Yang itu tentu saja adalah gigel induksi. Dan dari hubungan antara beda potensial dengan medan listrik, kita ingat bahwa beda potensial itu dapat terjadi karena integral lintasan dari E.ds. Dan karena ini terjadi dalam suatu lintasan tertutup, maka beda potensial atau gigel induksi itu akan sama dengan integral tertutup dari E.ds. Yang itu sama dengan minus d flux magnet per dt atau perubahan flux magnet terhadap waktu. Sehingga kita dapatkan hubungan bahwa integral tertutup dari E.ds itu sama dengan minus d flux magnet per dt. Ini adalah ungkapan lain dari hukum induksi Faraday. Sebagai contoh, misalnya lintasan kawat lingkaran kita tadi itu berada dalam medan magnet B pada arah masuk bidang dan B ini merupakan fungsi waktu. Maka medan listrik yang diinduksi itu pada arah V topi seperti ditunjukkan dalam garis merah ini. Maka kita bisa dapatkan hubungan antara gigel induksi dengan medan listrik, di mana gigel induksi itu adalah integral tertutup dari E.ds dan kita dapatkan bahwa besarnya itu adalah E dikalikan dengan keliling dari lingkaran tersebut, yakni 2πr. Maka kita dapatkan hubungan antara medan listrik dan gigel induksi dengan hubungan bahwa E itu sama dengan GGL induksi dibagi dengan kelilingnya, yakni 2πr. Yang menarik adalah jika lintasan kawat itu kita hilangkan, sebetulnya medan listrik itu tetap terinduksi oleh perubahan
flux magnetnya. Sehingga ini medan listrik ditujukan oleh garis merah ini. Dan bahkan jika kita evaluasi pada lintasan yang lainnya, tentu saja dengan jari-jari yang berbeda, kita juga akan dapatkan medan listrik yang juga kuatnya berbeda-beda pada setiap lintasan ini. Sehingga GGL induksi itu tetap akan muncul. Sehingga GGL induksi ini tetap akan muncul oleh perubahan flux magnet dari integral lintasan medan listrik walaupun tidak terdapat arus listrik yang mengalir atau muatan yang bergerak.